Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam bagi teman-teman Bawaslu dimanapun Anda berada. Nah, bulan Ramadan ini adalah bulan penuh dengan kebaikan. Dan untuk menjaga kebaikan ini, izinkanlah saya mengoceh sedikit tentang informasi dan disinformasi. Nah, para sahabat Bawaslu, izinkan saya memberikan sedikit informasi tentang apa itu informasi sendiri. Nah, informasi ini menurut pendapat saya adalah segala hal atau sesuatu yang didapatkan atau bertujuan untuk menyebarkan sebuah info. Dalam hal ini bisa berarti itu adalah berita, bisa gambar, dan hanyalah kata-kata yang terucap dari kita sendiri. Nah, lalu apakah itu disinformasi? Jika informasi itu bertujuan untuk memberikan suatu pengetahuan kepada seseorang, disinformasi adalah memberikan sesuatu informasi yang sifatnya adalah salah ataupun tidak benar. Makanya itu disebut disinformasi. Nah, para pemirsa dan teman-teman Bawaslu sekalian, mungkin kata-kata berita hoax bukanlah sesuatu yang awam bagi kita semua. Di pemilu tahun 2020 sebelumnya telah dijelaskan. Dan juga di pemilu yang baru saja kita lakukan, berita-berita hoax sudah sering tersebar. Namun, kenapa saya itu sekali lagi mengangkat berita hoax ini sebagai suatu hal yang harus saya katakan? Hal itu, para teman Bawaslu, karena pada akhir-akhir ini terdapat suatu ketingkatan teknologi di mana berita palsu atau berita hoax itu telah sangat mudah dan sangat sekali gampang dipercaya oleh para masyarakat. Dan apakah itu? Itu adalah kemajuan teknologi artifisial atau teknologi AI. Para pemirsa Bawaslu, sebagaimana kita tahu, mungkin di tahun-tahun sebelumnya, berita-berita palsu hanya bersifat sebagai berita tulisan saja, bahwa si A melakukan pencurian di sesuatu tempat, atau si B menyuap seorang di suatu tempat. Tetapi, dikarenakan adanya berita dan teknologi yang digunakan oleh artificial intelligence ini, maka berita-berita palsu ini sekarang sudah menyerupai sesuatu hal yang sangat nyata. Seperti satu, suara. Dan kedua adalah video sendiri. Suara, jadi AI bisa menggunakan suara seseorang untuk mengucapkan sesuatu yang seseorang itu tidak pernah katakan. Dan begitu juga dengan video. Karena kemajuan teknologi sekarang, pembuatan video palsu adalah sesuatu hal yang sangat mudah dilakukan oleh semua orang. Bisa saya lakukan dan bisa saya juga lakukan sekarang juga. Nah, mengapa kalau begitu para pemirsa Bawaslu sekalian, mengapa saya berbicara tentang berita hoax atau berita salah di bulan Ramadan ini? Diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, cukuplah seseorang itu sebagai pendusta atau pembohong ketika dia menceritakan semua berita yang dia dengar. Nah, di sini apakah yang dimaksud dengan menceritakan semua berita yang dia dengar? Itu berasal dari seseorang yang mendengarkan informasi tanpa mengecek apakah itu benar-benar informasi ataupun itu adalah sebuah disinformasi. Dan dia sebagai orang yang menerima informasi itu langsung menyebarkannya. Nah, di sini penyebaran itulah yang dianggap sebagai sebuah kelakuan yang berdusta atau menceritakan semua berita yang dia dengar. Kita di sini sebagai manusia yang berakhlak dan juga berpikiran jernih harus selalu mencoba mencari tahu apakah informasi yang kita dengar itu adalah informasi yang benar ataupun tidak. Ini berlaku pada informasi yang bahkan hanya kita dengarkan saja dan tidak sebarkan. Apalagi dengan berita yang akan kita sebarkan. Karena sebagaimana sabda Rasulullah, mereka yang menyebarkan berita-berita palsu adalah seorang pendusta. Jadi, para pemirsa Bawaslu sekalian, apakah sih yang harus dilakukan sebelum kita mau atau dapat menyebarkan berita informasi itu? Dan untuk menjaga
agar informasi itu bukanlah disinformasi. Kalau saya sendiri mempunyai 3 cara. Yang pertama adalah cross-checking atau cek referensi. Kita lihat para teman-teman Bawaslu sekalian. Pertama, Anda mendapatkan berita bahwa pihak A telah menyuap dan membeli surat suara di tempat B. Tapi setelah kita melihat berita yang ada itu hanya ada di satu tempat. Tidak ada berita tentang itu di tempat-tempat lain. Ini menjadi suatu keraguan. Apakah benar-benar ini berita yang nyata atau cuma berita hoaks? Dan yang kedua adalah kita menjadi seseorang, janganlah menjadi seseorang yang mempunyai bias. Bias di sini, jadi kita sudah mempunyai asumsi sendiri. Oh, saya itu tidak suka dengan pihak A. Karena saya tidak suka dengan pihak A, segala berita, entah itu apa yang benar ataupun tidak, jika itu bersifat negatif terhadap pihak A, dalam hati diri saya akan menganggapkan ini sebagai sesuatu yang benar. Oh, karena saya benci pihak A, dan saya melihat bahwa pihak A itu korupsi, saya sebarkan beritanya. Ini juga tidak boleh. Dan apakah yang ketiga? Kita juga harus melihat isinya, teman-teman Bawaslu. Karena sering kali kita itu sebagai manusia hanya melihat tagline saja, hanya melihat judul berita saja. Karena judul berita yang sensasional, kita langsung klik share. Dan kita tidak melihat isinya itu sendiri. Padahal di dalam isi berita jika dibaca hanyalah katanya, rumornya, dan berita yang didengarkan. Nah, dari ketiga ini, kita harus melakukan suatu pengecekan terhadap berita. Dan jangan sampai berita-berita, informasi-informasi yang kita sebarkan, yang kita percaya sebagai benar adalah sebuah disinformasi. Karena disinformasi ini tidak hanya akan berpengaruh kepada mereka yang membuat disinformasi, tetapi juga kepada kita sebagai penyebar kebohongan-kebohongan itu sendiri. Dan dari saya, apabila ada salah kata maupun salah hatuan maupun salah pilihan kata yang tidak menyenangkan di hati, saya meminta maaf. Karena kita juga tahu, di bulan Ramadan ini adalah waktu yang tepat sekali untuk kita saling memaaf-maafkan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.